zurtumul maqabir. Oke, Masya Allah, Jamil. Kamu ingat kasih rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Surat At-Takatsur. At-Takatsur ini yang pertama dia surah turun di Makkah. Ini kemarin yang admin kemarin tanya surat An-Nas di mushaf saya ada yang bilang Makkiyah, ada di mushaf lain ada yang bilang Madaniyah. Itu dari ahli tafsir juga. Dari ahli tafsir ada yang bilang dia Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Juga saya harus tambahan, kalau kamu lihat di mushafmu tulisan Makki, di mushaf lain ada Madani, sebab khilaf tersebut atau pendapat tersebut di antara sahabat. Ini yang pertama. Seperti kemarin di surat An-Nas ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Ini pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada beberapa surat turun 2 kali. Turun di Makkah, turun di Al-Madinah. Jadi yang bilang Makkiyah betul, benar betul karena dia turun di Makkah. Yang bilang Madaniyah juga betul karena dia turun di Al-Madinah. Tapi ada yang kata beberapa ulama yang paling sah atau paling aqwa, paling kuat. Kenapa? Karena kita tahu dari cerita surat An-Nas, dari cerita surat An-Nas waktu Nabi SAW penyakit atau sakit sihir, ada yang kasih sihir, itu waktu Nabi sudah di Makkah. Juga waktu Nabi sudah nikah sama Sayyidatina Aisyah. Hadis riwayat tersebut, riwayat Aisyah kita semuanya tahu Nabi nikah sama Aisyah di mana? Di Al-Madinah. Maaf, di Al-Madinah, bukan di Makkah. Jadi qaul atau kata yang paling kuat dia Madaniyah. Surat An-Nas Madaniyah. Juga di sini enggak, di sini satu kata aja, Makkiyah. Namanya At-Takatsur. At-Takatsur itu di dalam bahasa Indonesia apa? Artinya apa? At-Takatsur. Bermegah-megah. Bermegah-megahan, bermegah-megah, Syekh. Enggak, itu At-Takatsur seperti contoh, saya punya rumah, mobil, mungkin ada fulan dia punya lebih, mau punya lebih Syekh, mau punya 2 rumah sama 2 mobil sama 2, itu suka seperti itu. Ini namanya takatsur, berbanyak mungkin atau paling banyak dari orang lain. Itu namanya takatsur. Banyak, takatsur katsir dari kata katsir banyak, tapi ini ya takatsur. Seperti saya kasih contoh dia punya 2 sapi, 3 sapi. Terus di akhir tahun atau setelah berapa tahun jadi 50 atau 30. Itu namanya takatsur. Bahasa Indonesia namanya apa? Berbanyak ya kan? Atau terbanyak atau apa bahasa Indonesia? Saya enggak tahu. Ya, Atau banyak, ber Syekh. atau Pengen lebih ya, Syekh, kalau kayak gitu. Lebih dari yang lain. Panggil lebih. Betul. Itu nama kata At-Takatsur. Di sini lihat bagaimana Allah Ta'ala kasih tahu cerita 2 kabilah atau 2 suku di antara Bani Sahm dan Bani Makhzum. 2 kabilah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada 2 suku dia sudah masuk Islam, dua-duanya sudah masuk Islam. Tapi satu hari mereka ketemu, bilang kita paling banyak laki-laki, kita paling banyak punya kambing, sapi, paling banyak semuanya, kelebihan ini kita lebih dari kamu. Mereka juga hitung laki-laki mereka dan kambingnya, sapi, semuanya harta-harta mereka. Sampai satu suku yang Bani Sahm betul lebih dari mereka. Mereka bagaimana biar jadi kita lebih darimu? Hitung orang-orang yang sudah meninggal juga. Pergi ke kuburan, ini juga dari suku kita ada fulan ini sudah meninggal, ada fulan sudah ini meninggal ini. Allah Ta'ala menurunkan ini Alhaakumut Takatsur.
Alhaakum ini saya nggak tahu apa bacaannya, tidak bisa. Apa? Coba bacaannya Mbak Durrah, tafsirnya. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Sudah Ayat tuh, Chef. bermegah ya kan? Bermegah. Megah-megahan. Iya. Itu alhaakum. Artinya apa alhaakum ini? Saya kasih contoh biar mungkin ini kata saya baru pertama. Saya baru pertama nggak tahu ini pas atau tidak. Alhaakum itu contoh ini kalau kita atau kalau kita seperti sekarang lagi belajar sama Syekh. Anak datang lagi nangis. Kamu tidak perhatian sama Syekh terus bicara sama anak. Itu namanya alhaakum. Terus dia punya harta banyak sampai dia tidak ibadah. Sibuk sama hartanya. Ini namanya alhahu anil ibadah. Terus dia lagi salat. Ada apa namanya ini suara di luar. Suara berisik sampai dia tidak bisa salat. Ini namanya yulhi alhahu. Itu menyanyi namanya lahu. Menyanyi juga di dalam bahasa Arab namanya lahwun. Lahwun kalau kamu dengar tidak mau ikut salat, tidak mau pergi ke sana, tidak, ini namanya. Ini nama kata alha. Di sini di ayat ini Allah Ta'ala kasih tahu ini dua suku tadi atau dua kabilah yang tadi, tapi ini umum bukan khusus mereka. Alhaakumut takatsur, karena kamu mau atau pengen jadi lebih dari fulan, jadi cari duit, cari uang biar lebih dari fulan. Sambil dia lupa hari kiamat, sampai dia lupa hari kubur, amal yang baik biar dia di kuburnya jadi bagus. Ini yang namanya alhaakum. Faham apa itu alhaakum di dalam bahasa Indonesia yang bahasa harian apa? Coba Lalai. siapa yang bisa bantu saya? Lalai, Syekh. Ah? Lalai. Lalai. Ini mungkin ini lalai sudah pernah dengar, betul. Lalai sampai kamu tidak perhatian sama yang penting. Punya saya belajar, ada anak datang jadi lalai dari pelajaran. Punya harta sampai dia lalai dari lihat agamanya bagaimana, bagus atau tidak. Lalai dari anaknya sampai anaknya hilang, pergi ke sana ke sini, tidak kasih tahu atau tidak ngajarin atau tidak belajar sampai selesai. Ini lalai dari alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. إنما الحياة الدنيا زينة وله وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. Takatsur. Setiap orang yang kerja mau apa? Mau jadi lebih afdal dari fulan. Itu setiap orang. Jangan kamu kasih alasan. Mungkin Allahu a'lamu bima fi nufusikum. Allah Ta'ala tahu hatimu apa. Kenapa kamu kerja. Ada yang cari rezeki halal, bagus, betul, ini niatnya bagus. Tapi tetap di dalam hati dia mau saya rezeki saya lebih bagus dari fulan, biar tidak bilang saya orang tidak kerja atau orang miskin. Alhaakumut takatsur. Takatsur fil amwal, fil aulad. Innamal hayatud dunya wa takatsur fil amwali wal aulad. Juga di Indonesia tidak ada, untuk anak-anak tidak ada. Di mungkin harta ya banyak, bilang saya mau jadi lebih afdal atau lebih banyak dari fulan. Kalau anak enggak, semuanya 2, 3 sudah cukup. Kita kemarin ini adik saya nikah ke daerah lain, dia kasih tahu yang nikah sama dia nomor 10. Ini anak yang nomor 10. Ya, nomor 10. Terus kakaknya yang pertama, anaknya kakak yang pertama, anaknya sudah 15 orang. 10 dari satu istri, 5 dari istri yang baru. Ini kakaknya yang nomor pertama. Terus jadi cucu itu berapa? Cucu semuanya dari 10. Ini sekarang yang adik saya sekarang sudah punya anak nomor 3. Dari 10 ini kalau ada 3 aja. Kalau ada 3, jadi 30 ya kan?
Apalagi ini nomor pertama sudah 15. Nomor pertama 15. Ini nomor pertama sudah 15. Dia sendirian. Ini masih nomor pertama. Kalau kita hitung sudah tidak usah hitung. Itu masuk di ayat Alhaakumut Takatsur. Di zaman dulu seperti ini, seperti cerita yang saya barusan. Paling banyak mau punya banyak anak, mau punya harta banyak, punya mobil. Ini sekarang kita bilang mobil, mereka waktu zaman tersebut unta atau kuda, punya tanah luas. Itu sampai dia tidak perhatian sama agamanya, sama ibadah, sama yang seharus dia perhatian. Alhaakumut Takatsur sampai kapan? Ya, ini di dalam riwayat Rasulullah bersabda, yaqulul insan mali mali, hartaku hartaku hartaku, walaysa lil insan min malihi, tidak milik untuk manusia dari hartanya kecuali apa yang dia dimakan atau pakai atau sedekah. Yang sisa di mana pergi, Syekh? Itu yang sisa sudah pergi ke warisan. Ya kan? Yaqulul insan mali mali, hartaku hartaku hartaku. Walaysa lil insani min malihi, tidak ada dari harta atau tidak milik yang benar-benar dari hartanya kecuali yang dia dimakan, beli makanan, minuman, itu untuk ini dari hartanya, benar dia makan dari hartanya. Atau beli baju pakaiannya sampai dia buang beli baru, itu yang dia bisa ambil dari hartanya. Terus atau kalau dia sedekah sampai dia bisa ambil di hari akhirat. Oke, walaysa lahu min mali illa ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa abqa. Itu yang milikmu benar. Yang sisa kamu sudah pilih, tidak mau kasih siapapun, tapi habis meninggal yang ambil siapa? Anak, warisan, istri, semuanya. Tidak ada manfaat untukmu dari harta yang sisa. Jadi lebih afdal kamu kalau punya harta, boleh sedekah biar kamu bisa ambil balasan di akhirat. Mau makanan jangan kamu pilih. Saya alhamdulillah sehat, tapi nggak mau makan. Kenapa? Takut uang saya habis. Jangan, makan aja. Mau pakaian yang bagus, yang syar'i, ya boleh, silakan, tidak masalah. Itu dari hartamu. Yang sisa tidak. Ini sampai ada beberapa ulama kata atau bilang rugi banyak atau paling rugi orang yang kumpul hartanya terus kasih orang lain, tapi di hari kiamat hitungan sama dia. Hartamu di mana? Ambil dari mana? Taruh di mana? Siapa yang ini? Terus di kiamat tanya sama dia. Tapi harta siapa yang ambil? Ambil anaknya. Itu paling rugi, benar. Saya miliarder, jadi miliarder, tapi di hari kiamat waktu saya meninggal tidak bisa bawa dari harta saya, ya kan? Tidak bisa. Kecuali baju yang putih, itu kafan. Atau kalau ada sedekah seperti tadi, atau makanan, minuman, itu dari harta saya semuanya. Tapi di kiamat, hari kiamat tanya, hartamu dari mana? Taruh di mana? Biji mana? Infak di mana? Ya semuanya. Na'udzubillah, ini rugi benar. Jadi ada riwayat Sayyidatina Aisyah. Dia bilang ada satu orang kasih Nabi Muhammad SAW hadiah 1 ekor kambing. 1 ekor, ya kan? Dia hadiah kepada Nabi 1 ekor kambing. Ekor sudah matang. Ya, waktu dia taruh di Bismillah Syekh. Waktu dia masuk ke rumah atau taruh di depan Nabi Muhammad ambil pisau, potong, kasih ini, kasih fulan orang yang miskin, semuanya. Tinggal yang tangan itu yang di depan. Nabi Muhammad SAW suka tangan yang di depan, ini namanya adzira dalam bahasa Arab. Itu yang suka. Sayyidatina Aisyah bilang, wah, ini Nabi tadi kasih apa? Sedekah untuk orang yang miskin yang di tetangganya. Sayyidatina Aisyah bilang, wahai Rasulullah, ini semuanya habis kecuali ini tangan atau dira itu. Rasulullah bilang, enggak, semuanya habis
semuanya bahasa Indonesia apa bilang? Semuanya masih ada atau tidak hilang. Yang hilang atau yang habis yang kita makan aja. Kenapa? Karena di akhirat pahalanya ada. Itu maksud masih ada karena pahalanya di akhirat tulisan. Pahalanya lebih luas dari yang kita makan. Ini dari kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumul lalai, berbanyak atau terbanyak atau apa enggak tahu dari hartamu juga anakmu, semuanya. Okay. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, artinya kalau masih di dunia, kalau waktumu sekarang bisa sedekah silakan, bisa infak silakan, bisa bantu orang silakan, bisa apa namanya ini amal-amal yang baik atau kerjaan atau mengerja amal yang baik silakan sekarang sebelum kamu masuk kubur. Terus kalau masuk kubur kamu tidak bisa kerja. Kalau ada sedekah dari anakmu atau dari teman atau kirim bacaan atau doa itu yang bisa sampai. Tapi kalau kamu meninggal, di dalam riwayat idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kita sudah faham hadis. Orang Indonesia faham atau hafal hadis. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Sudah kerjaannya sudah berhenti. Illa min thalath, waladun salihun yad'u lah, kalau ada anak yang baik, kalau ada ilmun nafi', ilmu dia jadi guru ngajarin orang lain, pahalanya masih ada. Terus au sadaqatun jariyah, kasih sedekah jariah. Apa sedekah jariah itu? Seperti bangunan masjid, seperti bangunan pondok yang tidak berhenti. Itu amalmu masih terus lurus, masih terus. Walau kamu sudah meninggal, ini ilmu, karena ilmu tidak berhenti. Kamu ngajarin fulan atau saya ngajarin fulan ini yang di depan saya fulana ini. Terus walau saya meninggal, dia masih ngajarin orang lain. Baru dia meninggal, sudah ngajarin orang lain. Ya, jadi tidak bisa berhenti pahala orang yang ngajar ilmu untuk orang. Tidak. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau dunia sudah selesai atau habis, baru berhenti. Kalau masih dunia, masih manusia hidup atau belum ke hari kiamat atau datang hari kiamat, masih pahala saya atau pahalamu atau pahala yang ngajarin orang lain masih terus sampai hari kiamat. Jadi kita harus perhatian. Alhamdulillah kamu dekat atau duduk atau belajar sama Syekh Faisal, ini nikmah. Juga saya nikmah belajar sama guru saya. Jangan kamu bilang alhamdulillah bacaan saya jadi bagus, yang penting bacaan saya bagus. Enggak, ayo mulai ngajarin orang lain. Syekh saya belum berani. Jangan kamu bilang seperti ini, belum berani. Bacaanmu depan Syekh Faisal ini bagus. Syekh, tapi sekarang kalau saya tanya sekarang, Syekh, boleh saya ambil ijazah? Syekh Faisal bilang tidak boleh ambil ijazah. Kalau Syekh Faisal bilang tidak boleh ambil ijazah, bukan maksudnya itu tidak boleh ngajarin orang lain. Enggak, ijazah itu seperti sertifikat sama orang yang sudah ahlinya 100%. Tapi saya mau ngajarin orang lain dari sekarang lidah saya, ya silakan mulai. Pahala ada Syekh, ya Pak, pasti ada pahala. Terus kalau saya ngajarin orang tidak punya ijazah, dapat pahala banyak atau tidak? Pahalanya sama. Mungkin pahalamu kalau ikhlas lebih afdal dari gurumu yang kasih ijazah. Ini jangan kamu lihat ijazah itu ijazah, kalau mau jujur ijazah contohnya seperti ini, seperti SIM mobil itu atau motor. Namanya apa? SIM, ya kan? Halo. SIM. Surat Kartus. izin mengemudi. Oke, seperti SIM itu. SIM kadang-kadang kamu sudah, SIM, oke. Banyak sudah bisa bawa mobil, pergi kemana-mana, tapi tidak bisa masuk kota karena takut dari polisi aja. Tapi bisa bawa mobil, ya bisa bawa mobil, bisa bawa orang, ya sudah. Saya sudah berapa tahun tapi tidak punya SIM aja.
ijazah seperti itu. Kalau kamu mau masuk sama orang yang ahlinya, harus kamu bawa same aja. Tapi ngajarin orang lain, bantu orang lain, belajar Al-Quran, ngajar Al-Quran, itu silakan, tidak masalah. Same itu atau ijazah itu biar sanad Nabi Muhammad SAW masih ada. Kamu belajar, saya belajar sama guru, gurunya belajar sama gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Kamu juga harus punya ijazah biar kamu bilang saya belajar sama Syekh Faisal belajar sama gurunya Fulan. Muridmu juga bilang belajar sama si Fulan dan dia belajar sama Syekh Faisal sampai selesai. Itu faidatnya. Oke. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai apa? Sampai masuk ke dalam kubur. Jadi jangan kamu lalai di apapun sampai sebelum wafat. Itu Rasulullah tidak suka. Tidak suka kasih tahu di beberapa hadis. Dia bilang orang yang meninggal atau yang mati ikutnya 3. Siapa? Keluarganya, sama harta, dan amalnya. Amalnya yang baik atau tidak baik. Semua balik. Yarji'u itsnan. 2 itu balik atau pulang. Keluarga sama harta. Mereka itu balik ke rumah. Yang tinggal atau yang duduk sama dia atau yang dia bawa ke dalam kuburan, amalnya. Amal kamu bagaimana? Ini kamu tahu diri sendiri. Enggak usah saya tanya. Kamu sudah paham amalmu apa. Jadi harus kamu cari atau tahu amalmu baik atau tidak biar dia temanmu di kuburan atau di dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nanti kamu tahu. Ini lihat, jangan begitu kakal kamu akan baca. Ayo. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali ya kan, juga diulang lagi. Biar kamu faham, jangan sampai seperti itu. Kamu lalai dari agamamu, belajaran ini semuanya tidak masuk. Oke? Hah? Debamu? Lah. Maaf. Oke, kalla sawfa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini tingkat ilmu. Ada namanya ilmu yaqin. Terus juga ainul yaqin, ada juga haqqul yaqin. Ilmu yaqin itu ilmu yang bahasa Indonesia bilang apa? Kalla law ta'lamuna, mengetahui ilmu yakin dalam yakin, namanya yakin juga. Ilmu yakin juga dalam bahasa Indonesia yakin. Saya cari lupa. Cari kata yang lain. Ilmu yakin itu saya kasih contoh biar kamu paham. Sekarang di Indonesia musim apa? Buah-buah yang banyak di pasar apa musim? Mangga. Mangga. Musim mangga. Ini musimnya ya kan, musim sekarang musim mangga. Kalau saya bilang ada mangga di pasar, semua mereka terima. Kenapa? Karena musimnya. Kalau saya bilang, mereka bilang ya betul ada. Tapi kalau bukan musimnya, itu bohong ya kan? Mungkin ada tapi dari mall. Maksud saya musimnya atau buahnya tidak keluar sekarang. Nah, itu namanya ilmu yakin kapan? Kalau musimnya ada. Kalau musimnya sekarang, bilang ini musim mangga, ini namanya ilmu yakin. Ainul yakin apa itu ainul yakin? Saya datang ke pasar, lihat. Ini kamu kasih tahu, ini seperti sekarang. Sekarang Syekh Faisal di Yaman. Tidak tahu ini musim apa. Mereka bilang, Syekh ada mangga sekarang karena musimnya. Saya hitung itu, oh iya betul. Sekarang ini musim mangga. Ini ilmu yakin. Ainul yakin itu kalau saya datang lihat mangga banyak di pasar di itu. Oh iya, ini sekarang ainul yakin, sudah pasti ainul yakin, mata yakin. Oke, hakul yakin bagaimana hakul yakin? Hakul yakin kalau saya beli makan, ambil satu makan itu jadi hakul yakin. Ilmu itu mengetahui, ainu lihat, haku pegang atau
makan atau ambil atau bisa pegang. Jadi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Apa ilmu yaqin itu? La tarawunnal jahim. Kamu bisa lihat neraka. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin ini para nabi kasih ilmu, artinya itu ilmu yaqin. Tidak ada yang dusta, bohong, dusta, tidak ada. Nabi yakin bicaranya betul 100% yakin. Kasih tahu di hari kiamat ada ini yakin. Ini namanya ilmu yakin. Kalau bukan orang Nabi, ya orang Nabi mungkin. Kalau bukan orang Nabi atau tidak, orang yang kasih tahu bukan orang Nabi, itu mungkin bohong, mungkin betul, mungkin tidak. Oke, tapi kalau dari Nabi ini kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Hari kiamat bisa lihat apa? Neraka atau al-jahim. Al-jahim itu satu nama dari nama neraka, na'udzubillah. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ilmu yaqin tadi dari para nabi, ya kan? Ainal yaqin kamu bisa lihat. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, bisa lihat neraka langsung. Kalau masuk na'udzubillah itu hakul yakin. Lihat itu dari jauh masih ainul yakin. Tapi masuk dalam neraka na'udzubillah itu namanya hak yakin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari kiamat Allah Ta'ala tanya-tanyamu sama naim di dunia atau nikmat yang di dunia, yang dapat di dunia. Itu kalau kita hitung apa? Ini belajaran ini dari Naim. Allah Ta'ala mungkin hari kiamat tanya, kamu belajar Al-Quran di dalam atau 6 bulan atau sampai juz 10. Ini Naim atau tidak? Ya, Naim. Zaman dulu mereka pergi berjalan sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan dia pergi mau ketemu guru biar belajar sama dia baca Al-Fatihah. Ini Naim atau tidak? Ya, Naim juga. Saya belajar, saya di rumah. Masya Allah, indah sekali kerjaan dari rumah. Jadi enak, di ber-AC, juga makanan yang bagus, minum. Ini naim juga. Saya punya anak, punya istri, punya harta. Alhamdulillah, sehat. Itu naim. Allah Ta'ala hari kiamat tanya samamu. Saya kasih ni'mah, apa kamu bersyukur atau kufur ni'mah? Na'udzubillah min dzalik. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu makanan. Ini kalau kita lihat di dalam hidup kita, dalam hidup kita ada yang punya harta, tapi dokter bilang sama dia jangan atau tidak boleh makan apapun kecuali susu sama roti. Banyak seperti ini atau tidak? Banyak ada. Hartanya banyak, tapi dia tidak bisa makan dari hartanya. Manfaatnya tidak ada manfaat dari harta. Na'udzubillah min dzalik. Ini naim. Kita alhamdulillah sehat, bisa makan apapun. Ini naim. Allah Ta'ala tanya kita hari kiamat. Tanya kita. Saya kasih nikmat sehat. Makan atau tidak? Maka ya kamu kalau sehat ini bisa ibadah atau tidak? Ini naim semuanya. Di dalam riwayat Rasulullah satu hari lihat bagaimana. Rasulullah kasih tahu. Satu hari dia keluar, Sayyidina Sayyidina Abu Bakar yang pertama, dia keluar lapar. Mereka tidak punya makan. Waktunya sudah selesai, masih 5 menit. Tapi insya Allah bisa ringkas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumahnya, tidak ada makanan di rumah. Keluar biar kalau dia ketemu sama orang bisa undang sama dia atau kasih makan. Ketemu siapa? Ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tanya sama dia, Umar, kamu kenapa keluar? Bilang sama dia, saya juga lapar. Wah, ini 2 orang, Umar, Abu Bakar lapar. Juga Rasulullah keluar, ketemu mereka. Kenapa di sini Abu Bakar, Umar? Mereka bilang, tidak, Rasulullah lapar. Rasulullah bilang, saya juga lapar. Ayo pergi. Pergi ke rumah sawah hadika itu atau tempat kurma untuk satu orang sahabat. Kita pergi ke sana, coba kita pergi ke sana. Waktu mereka datang ke rumah tidak ada suami, ada istrinya. Tidak ada fulan, itu ada istrinya aja. Rasulullah, assalamualaikum.
dia sudah dengar Nabi Muhammad SAW, tapi tidak jawab. Assalamualaikum. Rasulullah salam juga, dia tidak jawab lagi. Assalamualaikum 3 kali. Sunnah izin 3 kali. Habis itu kamu balik. Kalau tidak ada yang jawab, tidak ada yang itu, sudah. Sunnah aslinya harus kamu balik. Rasulullah mau balik atau sudah balik, istrinya buka pintu. Wahai Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dari tadi jawab salam, tapi mau berkah, turun berkah di rumah saya. Karena kamu ulang Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya diam biar dapat berkah di rumah saya banyak. Ada apa? Ada yang bisa bantu ya? Suamimu di mana? Rasulullah tanya suami. Dia bilang pergi ambil air untuk kita. Oke. Masuk, Rasulullah masuk, dia masuk ke dalam itu, bukan ke dalam rumah, karena di sebelah rumah itu tempat kurma, di sebelah rumah. Suruh atau bilang sama Rasulullah, ayo masuk, ini ntar suami datang. Datang, waktu suami datang, istrinya bilang Rasulullah sama Abu Bakar Umar sudah ada di dalam. Ini orang yang dermawan. Langsung masuk. Rasulullah, ini tamu paling mulia yang di rumah saya, yang di tempat saya. Ayo silakan. Langsung ambil kurma. Yang masih namanya busr. Itu rotab ya kan. Juga yang setengahnya masih kuning sama yang sudah matang. Itu namanya rotab. Atau busr. Atau manasif. Walhasil. Langsung kasih banyak untuk Rasulullah makan. Habis itu ambil pisau. Rasulullah tahu dia mau potong kambing. Bilang sama dia, jangan yang ada susu, yang kambing yang sudah lagi bahasa Indonesia mengusui ya kan? Mengusui atau jangan. Oke, jangan yang sudah tua, yang kecil. Alhasil Rasulullah itu sahabat itu pilih yang Rasulullah suka. Masak sama istrinya cepat-cepat, walhasil kasih makanan. Habis itu juga kasih air yang dingin di waktu panas tersebut. Rasulullah setelah itu semuanya bilang sama Umar dan Abu Bakar, wallahi la tus'alunna an hadan na'im. Allah Ta'ala tanya kepada kita untuk na'im ini atau nikmat ini. Itu beberapa ulama bilang hari kiamat Allah Ta'ala tanya untuk kita atau kepada kita tentang masalah ni'mah, bagaimana, dari mana, halal atau tidak. Harus kita jawaban kita yang bagus. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Coba baca tafsirnya dari awal Mbak, dari awal sampai akhir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Bukan seperti ini sampai kamu enggak. Sampai kamu masuk kubur. Biar itu katanyaan. Oke, lanjut Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ya, itu artinya atau kita ambil dari awalnya. Alhaakumut takatsur. Jangan sampai jadi kita melalai dari hal-hal yang berikutnya. Hari kiamat jangan kita melalai. Juga kubur, masuk kubur, ini naim juga jangan kita melalai. Ini yang saya bisa menjelaskan di dalam tafsir surat At-Takatsur. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, hafizakumullah. Oke, sudah stop rekam.